Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA 1 2. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita membahas bab baru. Ini adalah bab limit fungsi aljabar ya. Setelah kemarin sebelumnya kita membahas barisan dan deret bilangan, sekarang ini adalah bab yang bab baru yaitu limit fungsi aljabar. Ya. Limit itu apa? Limit adalah suatu pendekatan ya pengertiannya ya. Pengertian limit fungsi melalui pengamatan grafik fungsi. Pengertian limit fungsi di sebuah titik melalui pengamatan grafik fungsi di sekitar titik itu dapat dideskripsikan dengan menggunakan alat peraga dua buah potongan kawat ya. Jadi ini kalau kawat ini batasnya adalah film ini ya. Filmnya yang sebagai X sama dengan A. Si kawatnya adalah fungsi dari Y sama dengan Fx. Nah, yang namanya limit itu kalau si fungsi Y-nya ini kalau digambarkan semakin mendekati si filmnya atau garis X sama dengan A. Ya, akan mendapatkan satu titik yang titik ini adalah sangat mendekati untuk X sama dengan A-nya. Tapi X tidak sama dengan A ya. Nah, dalam matematika, perkiraan ketinggian titik ujung kawat terhadap sumbu X, jadi si Fx-nya itu mendekati dari arah kiri. Ya, jadi semakin X-nya mendekati nilai X sama dengan A, maka si Fx-nya akan semakin mendekati nilai L1, yaitu ketinggian kawatnya. Ya, jadi Fx ini kalau tanda panah seperti ini dibacanya mendekati ya. Jadi si X mendekati, si Fx-nya semakin mendekati L1 untuk X-nya mendekati A, amin. Amin artinya dari arah kiri, yang nilainya kurang dari A. Maka si X-nya semakin mendekati A dari arah kiri, maka si Fx-nya semakin mendekati L1. Ya, ini berarti si Fx-nya mendekati A dari arah kiri sama dengan L1. Nah, tanda min itu artinya mendekatinya dari arah kiri, berarti X-nya yang kurang dari A. Ya. Jadi notasi ini dibaca limit X-nya mendekati A min, jadi mendekati A dari arah kiri, maka si Fx-nya akan semakin mendekati nilai L1 dari arah kiri. Demikian juga kalau dari arah kanan. Jadi si Fx-nya semakin mendekati X sama dengan A dari arah kanan. Ya. Kalau ini tidak ada, kenapa tidak ada nilai limitnya? Karena dia dari sini ke atas tetap, bukan semakin mendekati X sama dengan A-nya. Ya, jadi mendekati A plus, si limit X-nya mendekati A plus, artinya mendekati A dari arah kanan, maka si Fx-nya semakin mendekati L2. L2 itu dari sini sampai sini nih. Ya, jadi tingginya si Y-nya. Ini namanya limit kanan. Nah, pengertian suatu fungsi mempunyai limit apabila dari arah kiri dan dari arah kanan itu nilainya sama ya, mendekati satu titik itu. Seperti contohnya yang pertama nih, dari arah kiri si Fx-nya semakin mendekati L1. Ya, titik yang ini nih. Dari semakin mendekati X sama dengan A, maka si Fx-nya atau Y-nya itu semakin mendekati titik yang ini. Dari kanan juga seperti itu. Dari kanan semakin mendekati X sama dengan A, maka si Fx-nya semakin mendekati L2. Ini bertemu pada satu titik ya. Maka gambar yang satu ini mempunyai limit. Ya, yang ini mempunyai limit, ada mempunyai limitnya, yaitu L1 sama dengan L2. Nah, kalau seperti ini, dari arah kiri dia punya limit, dari arah kanan juga punya limit, tetapi L1 tidak sama dengan L2, berarti pada grafik ini juga tidak mempunyai limit. Ini tidak punya limit. Tidak mempunyai limit. Nah, kalau yang ini lihat, dari arah kiri dia menuju satu titik tertentu yaitu L1. Berarti dia punya limit kiri, tapi limit kanannya dia tidak punya karena dari titik ini dia ke atas, jadi tidak mempunyai limit dari arah kanan. Berarti gambar yang ini juga tidak mempunyai limit. Yang ini dari arah kanan punya limit, tapi dari arah kiri dia tidak punya limit. Berarti dia juga tidak punya limit di grafik yang keempat. Kemudian yang ini dari arah kiri tidak punya limit, dari arah kanan juga tidak punya limit. Berarti ya kan ya, dari arah kiri semakin ke atas, jadi tidak semakin mendekati ke X sama dengan A. Dari arah kanan juga seperti itu. Dari sini ke atas tidak tidak mengarah atau tidak mendekati X sama dengan A. Sehingga yang mempunyai limit dari 5 grafik ini hanya grafik yang pertama saja.
Kenapa? Syaratnya ada dua ya. Dari kiri punya limit kiri, punya limit kanan, dan si L1 sama dengan L2. L1 sama dengan L2, berarti dia mempunyai limit. Jadi syaratnya seperti itu. Ya, keterangan gambarnya. Yang punya limit hanya gambar satu saja, jadi ini definisi limitnya. Suatu fungsi y sama dengan fx didefinisikan untuk x di sekitar x sama dengan a, di sekitar x sama dengan a, tapi x-nya tidak sama dengan a, hanya mendekati saja. Jadi mendekati dari arah kiri atau mendekati dari arah kanan. Dari arah kiri berarti a min, dari arah kanan berarti a plus. Ya, maka dia akan didefinisikan untuk si y sama dengan fx itu terdefinisi untuk x sama dengan di sekitar x sama dengan a, maka limit x mendekati a dari fx sama dengan L jika dan hanya jika. Ya, jadi syarat suatu fungsi mempunyai limit ya. Ini dibaca limit x mendekati a dari fungsi fx, nilainya sama dengan L apabila limit dari arah a plus, berarti x mendekati A tapi dari arah kanan ini sama dengan limit x mendekati A dari arah kiri dan nilainya adalah L. Ya, jadi ditulisnya adalah limit x-nya mendekati A dari fx sama dengan L. Syaratnya ada dua, dari arah kiri atau dari arah kanan atau dari arah kiri, nilainya sama-sama L. Ya, ini definisi limit. Nah, contohnya, contoh pengertian limit melalui perhitungan ini. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Daerah df adalah daerah asalnya, x-nya anggota bilangan real, tapi x-nya tidak sama dengan 2. Jadi x-nya tidak sama dengan 2 karena kalau x-nya diganti sama dengan 2, ini membuat penyebut 0 ya. Penyebut 0 itu tidak boleh. Tidak boleh penyebut sama dengan 0 sehingga disyaratkan x-nya tidak sama dengan 2. Tapi x-nya hanya mendekati 2 saja. Ya, mendekati 2. Jadi si x-nya mendekati 2 artinya bisa 2 min, bisa 2 plus. 2 min artinya dari arah kiri ya. Kalau ini kita mati nih. Semakin x-nya dari kiri, semakin mendekati x sama dengan 2, 2 dari sini. Ya, dari 1,7 jauh. Apalagi kalau misalkan dari 0 dan seterusnya ini sangat jauh dari x sama dengan 2, semakin ke kanan, semakin mendekati 2. Ini berarti 2 minnya dari arah kiri. Maka nilainya si fx-nya berapa? Dari 3,8, 3,8 dan seterusnya, ternyata pada x sama dengan 1,999, ini semakin dekat sekali dengan 2 ya. Maka si fx-nya semakin mendekati berapa nih, nilai 3,999 itu mendekati angka berapa? Demikian juga dari arah kanan, berarti 2 plus. 2 plus berarti dari 2,2 atau jauh dari 2,00 ya. Kemudian 2,1, 2,01 sampai 2, ini sangat mendekati dengan angka 2. Ternyata nilainya mendekati ke berapa nih? Antara 4,001 semakin mendekati ke angka 4 ya. Dari arah kanan juga dia akan semakin mendekati ke 4 dari arah kiri, maaf. Jadi dari arah kiri mendekati 4, dari arah kanan juga mendekati 4. Berarti dia si fungsi ini, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 itu mempunyai limit untuk x-nya mendekati 2, yaitu nilainya sama dengan 4. Oke ya. Nah, tapi kalau untuk menyelesaikan limit seperti ini, kalau menggunakan perhitungan tabel seperti ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sehingga bisa diakalin dengan menggunakan cara yang lain. Yaitu coba pakai cara pemfaktoran. Ya, pakai cara pemfaktoran. Coba kalau kita substitusikan langsung kan disubstitusi ya, x-nya diganti sebagai 2. Jadi F2, x-nya gantikan sebagai 2. 2 kuadrat min 4 per x min 2. Oh, dapatlah 0 per 0. 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Nilainya tidak dapat didefinisikan. Ya, bentuk tak tentu atau BTT. Jadi ketemu 0 per 0. Nanti ada lagi tahingga per tahingga, tahingga min tahingga adalah bentuk tak tentu. Nilainya tidak dapat didefinisikan. Ya, tapi x-nya, nah untuk x yang tidak sama dengan 2, tapi hanya mendekati 2 saja. Ya, jadi kalau seperti ini tidak berlaku untuk tidak mempunyai nilai kalau x-nya diganti 2. Nah, untuk x yang tidak sama dengan 2, ya, kita faktorkan x kuadrat min 4 itu kan pemfaktorannya x plus 4. Bukan x plus 4, x plus 2 ya. X plus 2 dikalikan dengan x plus 2. X plus 2 kali x min 2, maaf. Nah, x min 2 dibagi dengan x min 2 dapatlah x plus 2. Sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk limit ya, limit x-nya mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2.
Ini kita faktorkan, jadi limit X-nya mendekati 2 dari, ya ini ya, X plus 4 kali X min 2 dibagi X min 2 kan tinggal X plus 2 saja nih. Jadi ini dicoret dulu, X min 2 kali dibagi X min 2 habis, tinggal X plus 2, maka X-nya gantikan sebagai 2, 2-nya masuk, gitu kan. Jadi 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Ya, jadi kalau dituliskan limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2, hasilnya adalah 4. Ya. Oke, ini kalau digambarkan dalam sebuah garis. Nah, untuk limit aljabar, untuk menyelesaikan limit aljabar ya, langkah pertama tetap harus substitusi langsung ya. Ini langkah pertama. Langkah pertama harus substitusi langsung dulu. Jadi nggak usah menggunakan tabel, tapi ikuti langkah ini. Gunakan substitusi langsung. Kalau tidak mendapati 0 per 0 ya, tidak mendapati 0 per 0, tahingan per tahingan, maka sudah ketemu hasilnya. Jadi, kalau limit X mendekati min 1 dari X kuadrat min 2X plus 1, kalian tinggal masukkan X-nya gantikan sebagai min 1 saja. Gitu. Ini cara substitusi langsung. Oh, hasilnya 4. 4 kan sudah ketemu. Ya udah, berarti limit X mendekati min 1-nya dari X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 4. Ya. Kalau mendapati 0 per 0 seperti ini, maka menggunakan cara pemfaktoran. Ini karena 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, BTT. Jadi dengan substitusi langsung hasilnya bentuk tak tentu, maka caranya adalah difaktorkan. Kalian bisa ya memfaktorkan X kuadrat min 4, ini adalah kelas 10 SMP juga sudah. Ya, jadi difaktor kayak tadi, maka hasilnya adalah X-nya tinggal gantikan sebagai 2. Jadi 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Sekali lagi, limit itu limit X mendekati 2, artinya X-nya hanya mendekati 2 saja. Ini X-nya mendekati 2 saja, bisa 2 min, bisa 2 plus. Tapi tidak sama dengan 2. Ya, tidak sama dengan 2. Sehingga kalau limit X-nya mendekati 2, hanya mendekati 2 saja dari ini, nilainya ada, itu sama dengan 4. Oke? Ya, jadi secara umum pengerjaan limit, ya, secara umum pengerjaan limit itu, ya, pakai ini aja. Langkahnya yaitu satu dengan substitusi langsung. Kalau dengan substitusi langsung tidak mendapati, tidak sama dengan 0 per 0, ya tidak sama dengan 0 per 0, atau tahingan per tahingan, atau tahingan min tahingan, ini bentuknya bentuk tertentu, maka sudah ketemu hasilnya. Tapi kalau dengan substitusi langsung mendapati 0 per 0, ya maka diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Difaktorkan kayak tadi. Atau kalau ada membuat bentuk irasional dalam tanda akar, bisa juga dengan langkah yang kedua, yaitu dikalikan dulu dengan skalanya, baru difaktorkan. Kalau sudah ada yang difaktorkan, maka pasti ada yang habis dibagi nih, ada yang habis dibagi, artinya dicoret ya, antara atas dan bawah bisa dicoret, maka kemudian disubstitusi langsung, sudah tidak mendapati lagi 0 per 0, maka ketemu hasilnya. Ya, kemudian catatannya, kalau limit X-nya mendekati 0, ya hanya mendekati 0 saja, tidak sama dengan 0. Dari suatu konstanta dibagi dengan X pangkat N. Ini kalau substitusi langsung kan, X-nya gantikan 0, jadi C per 0 ya, karena ini limit X-nya tidak sama dengan 0, ya, maka nilainya ada, yaitu tak terhingga. Jadi, limitnya tak terhingga nilainya. Tapi kalau tidak pakai limit, ya, kalau misalkan ditanyakan berapa 3 per 0, berapa 3 per 0, ini yang tidak terdefinisi. Tapi kalau limit X-nya mendekati 0 dari misalkan 3 per X, berapa nilainya? Karena X-nya hanya mendekati 0 saja, mendekati saja, X-nya tidak sama dengan 0, ada nilainya, yaitu tak terhingga. Oke? Nah, kalau limit X-nya mendekati 0 dari misalkan bukan 3, tapi minus 3X, min 3 per X. Ya, min 3 per X. X-nya tidak sama dengan 0, hanya mendekati 0 saja, maka nilainya bukan tak hingga saja, tapi min tak hingga. Artinya dia bilangan yang sangat kecil sekali, min tak hingga. Oke ya, itu catatannya. Saya berikan contoh. Contoh, limit X-nya mendekati min setengah dari 3 min 4X. Nah, ini kita selesaikan, kita menggunakan langkah pertama, substitusi langsung dulu. 3 min 4 jadi 3 min 4 kali X-nya digantikan min setengah. Oh, dapatlah 3 plus ya, min kali min plus 2. Oh, udah ketemu sama dengan 5. Jadi limit nomor 1 hasilnya adalah 5. Yang kedua, langkah pertama substitusi langsung dulu. X-nya ganti min 3. Min 3 kuadrat, 9 ya. 9 min 3 min 1 per min 3 kuadrat ditambah 6 kali minus 3 ditambah 9 dihitung.
Jadi yang 9 dari min 3 kuadrat tadi ya, 9 tambah 3, 12 kurang 1 berarti 11 ya. Per, itu kan? 11 per, ini 9 min 18 tambah 9. Oh, 11 per 0. Kalau 11 per 0 berarti hasilnya berapa tadi? Ingat, X-nya hanya mendekati min 3 saja, tapi X-nya tidak sama dengan 3. Ya, jadi si 11 per hanya mendekati 0 saja, tapi si penyebutnya tidak sama dengan 0, hanya mendekati 0 saja, berarti nilainya adalah tak hingga. Nilainya adalah tak hingga. Bisa kayak gini, bisa juga nolnya kayak gini ya. Bisa 0 double seperti ini. Ini tanda untuk tak hingga. Udah, yang selanjutnya. Nomor 3, kita substitusikan langsung dulu. X kuadrat min X min 12. Hasilnya berapa? 9 ditambah 3 ya. 9 tambah 3 min 12. Oh, 0 ya. Dengan substitusi langsung, X-nya gantikan min 3. Berarti 9 dikurang 18 ditambah 9. Oh, 0 per 0 juga ini dengan substitusi langsung. 0 per 0. Oh, ini merupakan bentuk tak tentu. Berarti harus difaktorkan. Coba pemfaktorannya bagaimana? Limit X-nya mendekati min 3. Berarti atas difaktorkan. Yang bawah juga difaktorkan. Sama-sama X kuadrat ya, faktorkan. X kuadrat min X min 12. Berarti cari faktor dari min 12 yang kalau dikalikan hasilnya dijumlahkan hasilnya min 1. Berarti X min 4 X plus 3 kali ya. Ini kalau dikalikan min 4 kali 3 min 12, kalau dijumlahkan min 4 tambah 3 adalah min 1. Dan yang bawah berarti X plus 3 kalau dikalikan 9, kalau dijumlahkan 3. Oh, berarti 3 ya. X plus 3, X plus 3. Nah, ini dicoret habis. Di bagian ini habis. Nah, tinggal hasilnya adalah limit X-nya mendekati minus 3 dari X minus 4 dibagi dengan X plus 3. Gantikan, X-nya gantikan sebagai min 3. Berarti min 3 min 4 per min 3 tambah 3 adalah minus 7 per 0 ya. Min 7 per 0. Hasilnya berapa? Sekali lagi ini hanya mendekati min 3. Berarti penyebutnya mendekati 0 saja. Berarti nilainya sama dengan minus tak hingga. Oke, min tak hingga. Contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya ini adalah, ini kalau substitusi langsung dulu. Pokoknya langkah pertama substitusi langsung ya. Maaf yang ini ngetiknya sekalian, jadi nggak disubstitusi. X-nya gantikan sebagai 3. 3 pangkat 3 berarti 27 dikurang 9 kali 7 adalah 63 ya. Ditambah 12 kali 3, 36. Yang X pangkat 3 berarti 27 minus 27. Ya, hasilnya adalah 0 per 0 ya. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka difaktorkan. Ini X pangkat 3, ini ada X, ini ada X. Berarti faktor yang sama adalah X pangkat 1. Ya, seperti ini. Kemudian X pangkat 3 min 27. Coba difaktorkan. Akan membuat faktor X min 3 ya. Ingat bagaimana cara memfaktorkan X pangkat 3 min 27. Kenapa kok hasilnya seperti ini? Ingat waktu kalian kelas itu ya, polinomial berarti kelas 11 kemarin. Ini untuk X pangkat 3 menggunakan cara Horner bisa ya, pakai cara Horner. Ini 1, pangkat 3-nya 1, pangkat 2-nya berarti 0, pangkat 1-nya 0, pangkat 0-nya adalah minus 27. Coba-coba di sini kayaknya berapa ya, angka berapa supaya di sini sisanya 0. Karena merupakan faktor ya, sisanya 0. Jadi satunya turun, nah sini berapa? Coba kalau 3. 1 kali 3, 3. Ini kan ya, ke bawah 3. Ini ke bawah ditambah, 3 kali 3, 9. Ini 0. 0 kali 3, 9 ya. 9 kali 3 adalah 27. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi menggunakan cara Horner untuk mencari faktor atau pemfaktoran dari X pangkat 3 min 27. Seperti ini ya. Di matematika peminatan, jadi ini kepunyanya X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0 atau konstantannya. Ternyata dengan X sama dengan 3 ya, dengan X sama dengan 3 memberikan sisanya, kan sisanya ya, sisanya sama dengan 0. Berarti X min 3 adalah faktor dari X pangkat 3 min 27. Nah, sisanya berapa? Sisa faktor yang berapa? Faktor yang lain berarti yang ini adalah X pangkat 0, X pangkat 3, ini koefisiennya, X pangkat 0, X pangkat 1, dan X pangkat 2. Berarti bisa dituliskan sebagai X min 3 dikalikan dengan 1X kuadrat plus 3X
plus 9. Ini kepunyaannya X pangkat 3 minus 27. Kalau difaktorkan seperti ini. Oke, jadi untuk X pangkat 3 min 27 bisa difaktorkan seperti ini. Kalau yang atas, yang X kuadrat min 7X plus 12 bisa seperti ini ya. Ini sudah biasa. Kalau dikalikan hasilnya 12, ya, min 3 kali min 4 min 12. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 7. Dan antara atas dan bawah ada yang habis dibagi, berarti X min 3 bagi X min 3. Ya kan? Nah, tinggal X-nya gantikan sebagai 3, substitusikan ke yang belum dicoret. Berarti X-nya diganti 3, ya, X-nya diganti 3, didapatkan 3 kali 3 min 4 per ini. Ya, jadi hasilnya adalah min 1 per 9. Oke, selanjutnya, bagaimana kalau seperti ini nih? Langkah pertama seperti biasanya substitusikan langsung dulu. X-nya gantikan sebagai 3. Ya, jangan langsung dikerjakan seperti ini, tapi disubstitusi langsung terlebih dulu. X-nya gantikan 3, berarti kan 3 kuadrat dikurang 9 bagi akar 3 kuadrat tambah 7, tapi dikurang 4. 3 kuadrat, oh ini 0 per 3 kuadrat 9 tambah 7, 16. Akar 16 adalah 4. 4 kurang 4, berarti 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu. Ya, karena merupakan bentuk tak tentu dan memuat ada tanda akar di sini, berarti dia merupakan irasional, maka caranya adalah kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawannya berapa? Nah, sekawannya A min B, sekawannya A min B adalah A plus B. Supaya apa dikalikan dengan sekawannya? Supaya membentuk rumusnya kan A kuadrat min B kuadrat nih. Jadi kalau ada akar dikuadratkan nanti akarnya hilang. Ya, berarti dikalikan dengan ini anggap sebagai A min B, ini berarti dikalikan dengan A plus B. Nah, atasnya juga sama, karena ini aja bantuan saja. Kalau atas dan bawah dicoret kan sama-sama habis ya. Jadi kembali lagi ke soalnya. Jadi dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Tinggal pembilang kali pembilang, berarti X kuadrat minus 9 kali ini, yang penyebut dikalikan penyebut, hasilnya berapa? Berarti A-nya adalah X kuadrat plus 7 akar ya, berarti akar X kuadrat plus 7 dikuadratkan dikurangi 4 kuadrat. Kan membentuk A kuadrat min B kuadrat. Ya kan? Nah, kalau ada tanda akar dikuadratkan, akarnya hilang, berarti tinggal X kuadrat minus 9 ya Mas. Yang bawahnya maaf. X kuadrat plus 7 ya, X kuadrat plus 7 dikurangi dengan ini tinggal X kuadrat plus 7 dikurangi dengan 16. 7 kurangi 16 berarti X kuadrat minus 9. Yang ini ya. Nah, atasnya tetap saja X kuadrat min 9. Oh, berarti X kuadrat min 9 ini dibagi dengan X kuadrat min 9 ini. Habis, tinggal 3-nya gantikan ke yang belum dicoret. Jadi 3 kuadrat tambah 7 tambah 4. Berarti hasilnya adalah, yang ini adalah 4 tambah 4 itu 8. Itu adalah nilai limitnya. Ya, jadi caranya kalikan dengan sekawannya. Kalau sudah kalikan dengan sekawannya pasti ada yang bisa difaktorkan. Kalau sudah difaktorkan pasti ada yang bisa habis dibagi. Kalau sudah habis dibagi baru dimasukkan atau disubstitusikan. Oh ya, contoh selanjutnya. Limit X mendekati min 3 dari X kuadrat min 9. Coba substitusi langsung dulu. X-nya gantikan sebagai min 3. Min 3 kuadrat berarti 9 ya. 9 min 9 per 1 min akar min 3 tambah 4 berarti akar 1 ya. O-nya adalah 0 per 0. Kan 0 per 0 maka kalikan dengan sekawannya. Jadi limit X-nya mendekati minus 3 dari X kuadrat min 9 per 1 min akar X plus 4 dikalikan dengan ya, sekawan yaitu 1 plus akar X plus 4 dikalikan yang atas juga kalikan dengan angka yang sama supaya tidak mengubah nilai X plus 4 seperti ini ya. Nah, tinggal limit X-nya mendekati minus 3, yang atas tetap X kuadrat min 9 gini ya, dikalikan dengan 1 plus akar X plus 4 X plus 4 dibagi dengan ini A kuadrat berarti 1 kuadrat minus akar dikuadratkan berarti akarnya hilang, tinggal kayak gini ya. Berarti 1 dikurangi 4 adalah minus 3 min X. Min 3 min X atau boleh dituliskan sebagai min dalam kurung X min 3. Kayak gini bener nggak? Bukan min ya, tapi plus ya. Karena min 3 berarti min kayak gini. Oke? Berarti saya tuliskan kembali yang ini ya. Saya tuliskan di bawah. Berarti limit X-nya mendekati minus 3 dari X kuadrat min 9
dikalikan dengan 1 plus akar berapa? X plus 4. X plus 4 dibagi dengan yang bawahnya adalah min X plus 3. Min dalam kurung X plus 3. Nah ini kalau belum ada yang bisa habis dibagi jangan dimasukkan ya. Tapi kita faktorkan ya X kuadrat min 9-nya. Sampai ada yang habis dibagi. X kuadrat min 9 itu kan faktornya adalah X plus 3 dikalikan dengan X min 3. Ini kan? Kemudian dikalikan dengan 1 plus tetap sama itu akar X plus 4 dibagi dengan min X plus 3. Min X plus 3 berarti X plus 3 yang ini bagi dengan X plus 3 yang ini, ya kan? Tinggal hasilnya di substitusikan, min 3 nya masukkan ke yang tidak dicoret. X-nya ganti min 3 berarti min 3 gitu kan ya. Min 3 dikalikan dengan 1 plus akar min 3 tambah 4 berarti akar 1 ya. Akar 1 dibagi dengan min 1, di sini bisa ada min 1. Berarti adalah min berapa nih? Min 6 ya, min 6 kali 2 per min 1. Ini kan akar 1 tambah 1 berarti 2. Berarti hasilnya adalah min bagi min dapat 12 ya. Hasilnya adalah 12. Ini adalah mengalihkan dengan sekawannya kemudian difaktorkan. Oke. Seperti yang ini juga sama saja ya. Jadi silakan dipelajari lagi. Silakan dicoba-coba sendiri. Silakan dicoba-coba sendiri ya. Nah, ini adalah ada teorema limit. Beberapa teorema limit ya. Kalian bisa lihat juga di buku kalian masing-masing, di buku paket atau dari sumber yang lain. Silakan dipelajari. Kemudian untuk tagihan hari ini ada di Google Form ya. Silakan dikerjakan, kemudian ureanya ditulis pada buku, kemudian diupload, jangan lupa diberi nama. Ya, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini saya cukupkan. Selamat mengerjakan tugasnya. Selamat belajar, jaga kesehatan ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.